Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 469. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya hampir terhibur saat melihat kekeras-kepalaan Omes. Ada begitu banyak orang yang tidak tahu seberapa tinggi dunia ini, dan Omes pasti salah satunya. Oh, haha, ceritakan padaku. Aditya tersenyum tipis dan bertanya pada Omes. Omes mengira Aditya ketakutan, tapi kemudian dia menjadi lebih hebat lagi. Kamu anak yang pintar. Menurutku keahlianmu cukup bagus. Ayo lakukan ini. Ikuti aku dan aku. Omes tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ketika Omes mengatakan ini, dia menatap Aditya dengan sepasang mata serigala. Tapi dia tidak melihat apapun. Karena Aditya terlalu tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa. Persetan denganmu. Haha. Apakah kamu yakin bisa membimbingku? Aditya tersenyum. Dia juga ingin mengganggu Omes. Omes terkejut setelah mendengar ini. Tapi tak lama kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apa yang kamu tanyakan sungguh tidak tahu malu. Jika kamu tidak keluar dan bertanya-tanya, siapa yang tidak tahu tentang aku di seluruh kota Jakarta? Selama kamu main-main denganku, kamu akan punya uang dan wanita. Maksudmu, kamu, Omes, apakah yang paling hebat di seluruh Jakarta? Aditya bertanya pada Omes dengan senyum tipis. Omes tertegun, menepuk dadanya dan berkata, kamu benar. Di seluruh kota Jakarta, Omes mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat kedua. Tetapi tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia adalah yang pertama. Bagaimana dengan keluarga Okta, misalnya? Akbar dan Doni bersaudara. Aditya bertanya. Tiba-tiba, ekspresi Omes berubah sedikit. Baginya, keluarga Okta terlalu menakutkan. Hanya dengan sedikit uang dan kekuatannya, tidak ada apa-apanya di hadapan para sejarawan. Keluarga Okta menginginkan uang dan orang, terutama Patua Okta. Dia telah tinggal di Tiraja pada tahun-tahun awalnya, dan yang dia tahu hanyalah orang-orang dengan tangan dan mata yang baik. Tapi di depan banyak orang, Omes tidak mau menyerah. Jangan sebutkan itu untuk saat ini. Katakan saja padaku jika kamu ingin bergaul denganku. Omes menatap Aditya dan berkata dengan tidak sabar. Tidak apa-apa untuk tidak menyebutkannya. Saya perlu tahu apakah bos yang saya ikuti adalah yang paling hebat di kota Jakarta. Kata Aditya sambil tersenyum. Sial. Oke. Aku akan memberitahumu sekarang. Aku, Omes, adalah yang paling hebat di kota Jakarta. Kata Omes dengan berani. Melihat Omes berbicara dengan enggan, Aditya merasa lucu. Mary, apakah kamu memiliki nomor telepon Ridwan? Aditya berkata kepada Mary saat ini. Mary sedikit terkejut, tidak tahu apa yang diminta Aditya kepada Ridwan di telepon. Ya, Mary berkata dengan lembut, dia benar-benar memiliki nomor telepon Ridwan. Ridwan telah mengganggunya melalui telepon dalam beberapa tahun terakhir. Belakangan, nomor ponsel Ridwan tetap ada di daftar hitamnya. Setelah mengetahui nomor ponsel Ridwan, Mary memberitahu Aditya. Aditya memutar nomor tersebut. Omes bingung. Dia tidak tahu jenis apa yang direncanakan Aditya. Selain itu, Omes juga mengenal Ridwan. Ridwan ini adalah cucu Okta dan merupakan penguasa kecil di kota Jakarta. Ridwan, apakah kamu dan paman keduamu masih bersama? Berikan dia teleponnya. Namaku Aditya, kata Aditya di telepon. Ridwan di ujung telepon terlihat garang. Tetapi dia tidak berbicara omong kosong dan memberikan teleponnya kepada Doni. Doni, kemarilah. Aditya memberitahu Doni di mana dia sekarang. Baiklah, Tuan Aditya. Saya akan segera ke sana. Aditya menutup telepon. Omes tiba-tiba menjadi kurang arogan dibandingkan sebelumnya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Aditya benar-benar mengenal Doni. Tidak lihat apa yang baru saja dia banggakan sebagai yang terbaik di kota Jakarta. Faktanya,
Dia bahkan tidak berani pamer di depan keluarga Okta. Sekarang Aditya mengenal Doni. Omes tidak berani menyentuh Aditya lagi. Apakah kamu baru saja menelepon Doni? Omes menyipitkan matanya dan bertanya pada Aditya. Aditya melihat bahwa Omes kuat di luar tetapi lemah di dalam. Mengetahui bahwa Omes sudah panik. Ya, apakah kamu juga mengenal Doni? Aditya memandang Omes sambil tersenyum. Omes diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Doni adalah putra tertua kedua dari keluarga Okta. Tuan Okta, aku mengenalnya. Mengapa kamu memanggilnya ke sini? Omes bertanya kepada Aditya dengan keras, berpura-pura galak. Bukan apa-apa. Saya hanya memintanya untuk datang dan ngobrol, kata Aditya. Wajah Omes tampak jelek. Dia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Oke. Kalau begitu kamu bisa ngobrol pelan dengannya di sini. Aku akan pergi dulu, kata Omes, hendak membawa Najemi dan yang lainnya keluar dari sini. Faktanya, ini adalah pelarian terselubung. Semua orang dapat melihat bahwa Omes takut pada Doni, tapi tidak ada yang berani mengatakannya. Haha, jangan terburu-buru pergi. Aditya tersenyum dingin dan menepuk bahu Omes. Omes berbalik, menatap Aditya, dan berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak pergi dan tinggal untuk merayakan ini? Kamu takut Doni akan menyakitimu, kan? Aditya memandang Omes dan berkata sambil tersenyum. Omes sangat marah. Lapisan terakhir daun ara juga dihilangkan oleh Aditya. Sial, apa aku takut pada Doni? Siapa bilang aku, Omes, takut padanya? Omes meraung marah. Kalau begitu kamu tinggal dan buktikan sendiri, kata Aditya dengan tenang. Sialan, Omes hampir meledak amarahnya. Menurutku anak ini terlalu menyebalkan. Bukankah ini disengaja agar saya tidak bisa mundur? Mengendarai harimau dengan susah payah. Omes sangat bersemangat dan tidak tahan. Melihat bawahannya menatapnya dengan penuh semangat, dia tahu dia tidak bisa menjadi pengecut saat ini. Kalau tidak, saya tidak akan bisa bertahan hidup di kota Jakarta di masa depan. Terlebih lagi, meskipun Doni datang, dia belum tentu akan ditangani. Oke, bukankah aku bilang tidak takut? Kalau begitu aku akan tinggal di sini dan menunggu Doni, Omes berteriak. Tidak buruk, bos Omes benar-benar bisa melakukannya, kata Aditya sambil tersenyum. Omes sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan Aditya. Karena dia tidak tahu apa hubungan antara Aditya dan Doni. Jika mereka berteman, bukankah dia akan menyinggung perasaan Doni jika dia menyentuh Aditya? Mary tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Aditya membuat Omes sangat marah. Hal yang sama berlaku untuk saudarinya Hurrem. Bukan saja dia tidak takut sekarang, tetapi sebaliknya, dia sangat ingin menyaksikan kegembiraan itu. Pada saat yang sama, setelah Doni selesai berbicara dengan Aditya di telepon, dia segera mengertakkan gigi. Faktanya, semua orang di keluarga Okta tahu tentang Aditya begitu dia tiba di Jakarta. Hanya saja setelah dikalahkan telak oleh Aditya, anggota keluarga Okta semuanya kehilangan tenaga dan tidak berani bertindak gegabah terhadap Aditya. Ayah, bukankah kamu memintaku mengirim seseorang untuk mengawasi Aditya? Orang-orangku memberitahuku bahwa Aditya telah tiba di Jakarta dan berada di rumah seorang pria bernama Taufik. Okta sedang berbaring di tempat tidur besar saat ini. Luka orang tua itu tidak serius, tetapi dia sangat marah sehingga dia tidak bisa bangun dari tempat tidur setelah dia kembali. Ya, kakek, Aditya tidak memiliki siapapun bersamanya. Dia hanya memiliki seorang gadis bernama Mary bersamanya. Ayo kita lakukan dan bunuh Aditya ini. Mata Ridwan bersinar dengan ganas dan dia berkata kepada Okta, bersambung.